Halo, selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Saat ini saya baru saja selesai mandi, artinya berenang di Navafak, di BSD, dan saya ingin menyapa teman-teman setelah kemarin kita melakukan perayaan sedikit ya, hari pertama di bulan Januari 2021, dan saat ini saya ingin memberikan sedikit penjelasan lah kepada teman-teman ya, yang mana banyak teman-teman mungkin yang sampai saat ini tuh tidak terlalu percaya kalau misalnya gangguan kecemasan itu ada. Nah, mengapa saya bisa bilang demikian? Karena banyak juga ya di antara kita itu yang sering merasa bahwa masa ada sih orang yang mengalami gangguan kecemasan. Itu apa sih sebenarnya gangguan kecemasan itu? Apakah memang beneran penyakit atau bukan? Terus bagaimana sebenarnya? Apa yang pertanyaan teman-teman tersebut sebenarnya sudah beberapa kali saya bicarakan saat saya membicarakan masalah terkait dengan gangguan kecemasan dan psikosomatik, yaitu bahwa sumber dari segala macam kecemasan itu adanya di otak kita ya, di otak kita. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, sebenarnya kalau misalnya berkaitan dengan kecemasan itu, apa betul dok kita tuh harus selalu punya kemampuan untuk mengelola pikiran dan perasaan kita? Ya tentunya demikian. Jadi yang paling utama adalah bagaimana otak itu mempunyai tempat dan mempunyai peran sangat penting dalam bagaimana kecemasan itu terjadi. Beberapa teman yang sudah sering kali menonton video YouTube saya tahu sekali bahwa yang berkaitan dengan kondisi ini adalah bagaimana sistem saraf pusat kita terpengaruh, dan itu menyebabkan sistem-sistem yang lainnya juga terpengaruh. Contohnya misalnya amigdala yang membuat masalah-masalah terkait dengan sistem saraf otonom, kemudian sistem saraf pusat yang berkaitan dengan juga bagaimana otot bekerja, terutama yang paling sering tuh ketemunya adalah kasus-kasus yang mengenai jantung, lambung, dan paru-paru kita. Nah ini yang mungkin perlu diperbaiki ya oleh teman-teman semua. Pada dasarnya kemampuan kita mengatasi gejala gangguan kecemasan adalah bagaimana kita menyeimbangkan kembali sistem saraf pusat kita supaya lebih baik lagi. Nah ini yang mungkin dibantu oleh berbagai macam cara, dari sisi pengobatan dengan obat, bagaimana sistem baik hormonal yang berkaitan dengan endorfin, yang berkaitan dengan kortisol, kemudian juga sistem yang berkaitan dengan kemampuan sistem saraf otonom itu lebih tenang lagi, dan juga banyak hal yang lainnya. Nah ini yang mungkin menurut beberapa orang suka bingung, kalau begitu kan katanya ada stresnya dok. Nah ini yang sering kali kita tidak tahu teman-teman. Banyak di antara kita tuh stresnya itu nggak nyadar. Kita tuh nggak sadar kalau kita lagi stres, dan kita tuh mengatakan kepada diri kita nggak stres, tapi kita berupaya setengah mati membuat otak kita itu bekerja terlalu berlebihan dalam jangka waktu yang lama. Teman-teman waktu masih muda, ada beberapa yang sudah senior mungkin mengatakan, wah dulu sih saya kuat banget begadang, sekarang saya begadang aja nggak kuat gitu ya, pagi-paginya udah merinding gitu ya, panas badannya. Begitu juga keadaan cemas itu. Kadang-kadang kita nggak bilang bahwa kecemasan itu berlangsung cuma sebentaran, dia terus menerus, sedikit demi sedikit, pelan-pelan, akhirnya menjadi problem yang sangat-sangat mengganggu kita. Nah pada saat pasien udah datang ke dokter jiwa seperti saya misalnya, kebanyakan sih kasus-kasusnya bukan kasus yang ya ringan ya, yang baru kemarin ketemu gitu, ada cemasnya, tapi udah lama banget. Dan ini mungkin yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua, bagaimana kita perlu memahami bahwa sebenarnya gangguan kecemasan adalah gangguan medis ya, bukan gangguan yang sifatnya apa ya, kalau kita bilang tuh wah ini pasti cuma masalah stres doang, stresnya udah deh berpikir positif. Tidak mudah teman-teman, karena bagaimanapun berpikir positif sekalipun itu memerlukan proses latihan ya. Saya merasa sendiri bahwa setahun belakangan ini di masa pandemi ini saya mendapatkan banyak sekali kemampuan untuk mengatasi stresnya juga. Nah teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat semuanya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan jiwa dan raga di masa pandemi saat ini.
Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.